Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di video kali ini saya ingin memperkenalkan tentang Google Earth Engine. Google Earth Engine yang bisa kita gunakan untuk pekerjaan kita sehari-hari. Pembahasan kali ini kita akan bagi menjadi 4. Yang pertama pengenalan GEE itu sendiri, yang kedua persiapan yang kita butuhkan untuk menjalankan GEE ini, lalu yang ketiga adalah contoh kode yang bisa kita terapkan. Nanti akan saya sampaikan juga kodenya di notepad terpisah. Dan yang terakhir adalah bagaimana proses download dari Google Earth Engine ini supaya kita bisa tarik ke komputer kita secara offline. Pertama kita perlu melihat definisi dulu, yaitu Google Earth Engine itu sebenarnya apa. Google Earth Engine itu adalah platform dari Google yang berbasis cloud, artinya berada sistemnya di laptop atau PC kita, tapi dia basisnya adalah cloud yang dirancang untuk memproses data geospasial pada skala besar. Ibaratnya kita melakukan processing termasuk penyimpanan dengan menumpang pada server atau cloud-nya dari Google. Platform ini menyediakan berbagai dataset yang ada dari data satelit, misalkan Citra, Landsat, MODIS, Sentinel, dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya terbatas pada datanya saja, Google Earth Engine juga menyediakan berbagai tools yang dibuat untuk melakukan analisis pengolahan datanya dari semua citra yang ada di sana. Sehingga yang kita lakukan hanya melakukan pengolahan dan mendownload hasilnya saja. Kita tidak perlu mendownload citra mentahnya, bahkan sampai melakukan pengolahan datanya pun di Google Earth Engine, dan kita pun bisa hanya mendapatkan hasilnya saja. Contoh penerapannya misalnya kita membuat peta deforestasi secara time series, memantau kualitas udara seperti NO2 misalnya, memantau perubahan penutupan lahan dengan melakukan klasifikasi misalnya, lalu melihat suhu permukaan laut yang pada rentang waktu tertentu, menganalisis dampak bencana alam seperti dampak banjir, kejadian banjir, ataupun kebakaran hutan dan lahan. Tahap persiapannya adalah yang pertama kita harus mendaftar dulu ke GEE. Nanti akan saya contohkan bagaimana cara pendaftarannya, yaitu dengan akun Google kita tentunya. Dan yang kedua, lalu setelah kita melakukan pendaftaran, kita melakukan aksesnya ke code.earthengine.google.com, yaitu user interface di mana tempat kita melakukan pengolahan data termasuk melihat hasilnya dan mendownloadnya. Contoh kodenya adalah yang bisa mungkin untuk memperolehnya kita perlu melihat contoh kode yang bisa kita terapkan bagaimana powerfulnya dari Earth Engine ini. Ya, contohnya pada bagian ini mungkin nanti kita akan coba untuk membuat sebuah koleksi citra Landsat dengan kriteria sebagai berikut. Misalnya kita ingin membuat citra yang sudah dimosaik seprovinsi Jambi. Yang kedua, citra Landsat tersebut kita pastikan harus bebas awan, karena jika banyak awannya akan mempersulit analisis kita berikutnya. Dan yang terakhir adalah kita menghasilkan koleksi citra time series setiap tahun dimulai dari tahun 90 sampai dengan tahun 2024. Artinya jika ini berhasil, kita akan mendapatkan citra setiap tahun 90, misalnya dari tahun 90, 91, 92 sampai tahun 2024. Itu 35 citra seprovinsi Jambi yang sudah dimosaik dan sudah bersih dari awan. Kita mulai berikut ini dengan pertama, yaitu membuka Google Earth Engine kita. Asumsinya kita belum pernah melakukan pendaftaran, jadi kita perlu melakukan pendaftaran di Google Earth Engine, di akun Google kita. Ini mungkin
Google mendeteksi akun saya sedang bermasalah ya, ya nggak apa-apa. Ini akun ini belum pernah mendaftar di Google Earth Engine, jadi saya asumsikan ini teman-teman punya akun email yang baru dan tidak masalah, kita langsung coba saja. Oke, sudah berhasil, kita daftar menggunakan akun email kita. Tunggu sebentar. Nah, sudah berhasil lalu kita mendaftar project barunya. Jadi bisa dengan beberapa project, tentunya kita unpaid ya, kita tidak bayar sama sekali. Tujuannya adalah akademik dan kita menggunakan Google Cloud yang baru. Kita next saja, continue saja. Kita tunggu. Nah, kita perlu melakukan persetujuannya. Kita tekan saja tombolnya. Kita tunggu. Nah, kita klik saja term of service-nya dan email address. Kita setuju, agree and continue. Lalu setelah tertutup kita kembali lagi ke tab yang tadi dan kita continue to summary. Kita tunggu sampai berhasil. Tergantung internet kita ya. Kita tunggu sampai berhasil lah. Ini sudah berhasil, kita konfirmasi tentang cloud project information kita. Ya, sudah berhasil, kita buka di code editor kita. Nah, di code editor kita lanjutkan next saja dulu. Kita ini adalah semacam tournya ya. Down. Oke. Ya, kita teman-teman copy paste saja dari notepad yang sudah saya sediakan. Pertama-tama mungkin tidak perlu mempelajari semuanya dulu, tapi kita langsung copy paste saja dari code notepad yang sudah disiapkan. Lalu kita run. Ya, prosesnya begini. Setelah di running, kita langsung bisa mendapatkan hasilnya. Ya, ini contohnya tahun 2024 ya, yang sudah dilakukan mosaik. Lalu kita di sini sudah tersedia dari tahun 2024 mundur ke belakang sampai tahun 1990, semuanya sudah ada. Kita coba lihat perbedaannya. Nah, ini tahun 90 dibandingkan dengan tahun 2024 citranya. Eh Kita lanjutkan. Nah, ini adalah hasilnya di mana eh, dari tahun 90 sampai tahun 2024 lalu kita buat animasinya berdasarkan hasil yang diekspor dari Google Earth Engine tadi gitu. Dan kita lihat deforestasi di mana. Jika kita melihat analisis citra dari tahun ke tahun mungkin tidak terasa perbedaannya deforestasinya, tapi kalau kita buat rentang waktu yang sangat jauh, kita akan dapat melihat di mana saja proses terjadinya deforestasi yang ada di Provinsi Jambi. Atau kita bisa mengcustomize provinsi kita masing-masing. Nanti saya akan jelaskan kodenya. Pada prinsipnya ada 8 tahapan yang dilakukan di kode yang tadi sudah teman-teman copy paste. Yang pertama, membuat ROI-nya atau Region of Interest, yaitu Provinsi Jambi. Kode ini memuat koleksi fitur administrasi FAO pada level 2, yaitu pada level provinsi. Dan memfilternya untuk Provinsi Jambi. Nanti kita lihat kodenya. Dan sebenarnya teman-teman bisa merubahnya ya, tidak perlu mengikuti fitur administrasi yang ada di Google Earth Engine ini. Teman-teman bisa membuat berdasarkan poligon yang teman-teman miliki sendiri. Misalkan poligon Sumatera, poligon Provinsi Jambi berdasarkan RBI, atau membuat poligon sendiri, misalkan Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah dan sebagainya. Akan tetapi kita perlu menggunakan aset yaitu Google Asset dan kita perlu menguploadnya. Mungkin nanti lain kali kita akan pelajari. Yang kedua, memuat koleksi citra landscape.
Di kode ini kita nanti akan memasukkan karena dari tahun 90 sampai tahun 2024 terdapat berbagai macam citra Landsat yang digunakan dari Landsat 4, 5, 7, 8 dan terakhir yang terbaru adalah 9. Dan yang ketiga, kita membuat daftar tahunnya karena kita merencanakan dari tahun 90 sampai 2024, setiap tahun secara time series kita perlu membuat daftarnya. Dan yang keempat adalah memfilter citra berdasarkan waktu dan ROI, yaitu menggunakan filter call. Selanjutnya yang kelima kita melakukan komposit citra di mana fungsi Landsat 457 itu untuk membuat komposit citra yang berasal dari Landsat 4, Landsat 5, dan Landsat 7. Sedangkan fungsi Landsat 89 digunakan untuk membuat komposit citra dari koleksi Landsat 8 dan Landsat 9. Lalu kita cloud mask yaitu untuk menghilangkan awan dan bayangan awan dari citra Landsat. Kalau Cloud Mask TM yaitu untuk Landsat 457, sedangkan Cloud Mask Oli digunakan untuk awan di Citra Landsat 89. Ini hanya kode saja di mana ke Landsat 8 dan 9 kan sudah Oli ya. Dan yang ketujuh kita membuat citra komposit per tahun yang kita bikin daftarnya untuk menggabungkan citra dari Landsat 457 dan 89 tergantung tahun yang diproses. Kalau di sini kita membuat batasan kalau tahun 2014 ke atas ya ke saat ini ke 2024 kita bisa menggunakan Landsat 89 yang lebih baik. Tapi jika dia sebelum 2014 kita perlu mengkombinasikan antara Landsat 4, 5, dan 7. Nah, ini kodenya. Yang pertama membuat ROI. Tadi seperti saya sampaikan, ketika kita membuat ROI sebenarnya bisa menggunakan Google Asset, tapi kita di sini menggunakan fitur administrasi yang ada di Google Earth Engine itu sendiri. Kodenya seperti ini. Ya, mengikuti saja. Yang kedua, kita membuat koleksi citra Landsat. Citra Landsat yang digunakan ini yang pertama Landsat 4, Landsat 5, Landsat 7, Landsat 8, Landsat 9. Jadi kita perlu membatasi bahwa data yang kita gunakan adalah Landsat di mana yang tersedia di tahun 90 yaitu Landsat 4 sampai 2024 Landsat 9. Lalu kita membuat daftar tahunnya. Di sini kita bikin variannya tahun 90 sampai tahun 2024 dengan penambahan adalah satu yaitu per tahun. Ya kalau kita ingin membuatnya per 3 tahun juga bisa teman-teman. Tinggal diganti saja angka satunya menjadi angka 3. Nanti dia membuat rentang tahunnya sendiri di mana berarti Landsat yang digunakan itu antara misalkan 290 sampai 90, 91 dan 92, lalu 93, 94 dan 95. Jadi seperti itu. Nah, yang kemudian yang keempat kita memfilter citra berdasarkan waktu dan ROI. Jadi kita waktunya dan batasannya adalah yang menjadikan batasannya nanti adalah yang sebagai kita filter adalah waktunya yaitu 90 sampai 2024 setiap tahun dan ROI-nya adalah Provinsi Jambi yang tadi sudah kita definisikan. Lalu kita membuat komposit jika dia 2014 ke atas gitu ya maka dia menggunakan Landsat 89, tapi jika dia 2014 ke bawah ke yang menjadi terlamanya dia akan menggunakan kombinasi 4, 5, dan 7. Lalu kita berusaha untuk menghilangkan awan dan bayangan awan dari citra. Ya, karena citra tidak kita pungkiri citra satelit itu memiliki gangguan awan apalagi di Indonesia yang bentuknya kepulauan sehingga sangat terpengaruh dengan awan, sangat sensitif sehingga kita kumpulkan, kita lubangi yang memiliki tingkat pengaruh terhadap awan lalu kita tampalkan dengan citra yang lain ya. Ininya seperti ini, kodenya seperti ini. Kode untuk Landsat 4, 5, dan 7 adalah seperti ini. Untuk Landsat 8 dan 9 seperti ini. Perlu dibedakan memang karena citranya sendiri memiliki karakteristik yang berbeda. Lalu kita membuat citra kompositnya per tahun. Kodenya begini. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kita membuat kondisionalnya untuk menentukan koleksi Landsat yang akan digunakan. Jika lebih dari 2014,
Jika tahunnya kurang dari 14, maka menggunakan Hansat 4, 5, dan 7. Tapi jika tidak, ya kita menggunakan Hansat 8 dan 9. Lalu kita memusatkan peta pada ROI. Jika sudah dia lakukan pengolahannya tadi, lalu kita lakukan prosesnya, yaitu menambahkan citra untuk visualisasi dan memusatkan objek citra yang sudah diolah tadi, seperti yang tadi sudah kita coba sama-sama, ke tengahnya menjadi objek petanya gitu. Lalu bagaimana cara kita melakukan proses downloadnya? Nah, di Google Earth Engine ini kita tidak bisa melakukan proses download ya, tapi kita melakukan ekspor hasil ke eh, Google Drive. Caranya yaitu dengan ekspor image to Drive. Jadi untuk mengunduh citra komposit yang sudah kita lakukan tadi, yang sudah kita olah tadi, kita mengaktifkan tugas ekspornya di tab task yang ada di sebelah kanan Google Earth Engine setelah kita menjalankan kodenya. Nanti kalau jika sudah export image to drive sudah kita jalankan, di bagian tasnya nanti akan berwarna eh, berubah warnanya dan akan muncul apa saja yang bisa kita download, kita ekspor ke Google Drive dan nanti di downloadnya kita buka Google Drive kita, foldernya sudah akan berjalan. Ya ini adalah kodenya, teman-teman bisa tinggal ikuti saja bagaimana kodenya, mulai dari kita membuat gambarnya, lalu judulnya adalah Landsat SR eh, dan tahunnya, lalu resolusinya ya Landsat kita tahu 30 meter, regionnya kita batasi ROI yang kita sudah tentukan tadi, formatnya adalah geotiff gitu kan. Nanti di Google Drive-nya kita akan dapat folder seperti ini. Nah, berikut ini adalah caranya ya setelah kita paste, kita copy paste ke sini. Ini adalah skalanya, ROI-nya, lalu geotiff kita jalankan. Nah, foldernya kita ganti namanya ya menjadi Landsat misalnya ya, Jambi time series 1990 2024. Lalu kita run, tinggal kita tunggu, kemudian prosesnya masih berjalan. Ini tadi ya, layernya kita checklist seperti tadi. Fungsi yang sebelumnya tidak hilang, hanya kita menambahkan fungsi tambahan yaitu fungsi download dan nah di bagian task yang sebelah kanan ini sudah berjalan dan kita bisa lihat tinggal kita run mulai dari mana saja yang ingin kita pilih untuk kita download. Bisa bisa salah satu, bisa semua terserah teman-teman. Tapi ingat kapasitas Google Drive kita harus kita lihat apakah cukup atau tidak untuk mendownload beberapa atau sebagian dari Landsat ini. Mungkin gitu teman-teman, hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.